Untuk yang pertama, tadi sudah disampaikan dan diurai oleh Pak Asep, sehingga saya tidak perlu banyak menyampaikan tentang beliau. Selebihnya waktu kita berikan kepada Bu Fenty untuk materi Al-Lughatul Arabiyyah. Monggo Bu Fenty, kami persilahkan. Terima kasih Bunda Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul ya di majelis GPAI Indonesia ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, mohon maaf ya bila penyajian dalam kali ini karena tidak dengan persiapan, mungkin nanti tidak terlalu maksimal karena mungkin secara mendadak ya, tetapi mungkin hanya sedikit saja yang kita gali pada kesempatan kali ini. Saya awali dari bahwa kenapa misalkan saya ya di grup menyebutkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga karena ada dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa aku mencintai Arab karena 3 perkara. Yang pertama, kenapa ya Nabi Muhammad mencintai Arab? Karena 3 perkara. Yang pertama karena aku orang Arab. Yang kedua, Al-Quran berbahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa surga. Itu hadis riwayat Tobroni, walaupun banyak ulama yang menghukumi hadis tersebut dhaif, tetapi Imam As-Suyuti dalam Jami'us Shogirnya menyebutkan derajat hadis tersebut adalah sahih. Nah ini kemudian juga ada yang memotivasi ya, misalkan hadis yang diterima dari Umar bin Khattab bahwa pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah separuh dari agamamu. Nah, jadi atau dalam riwayat lain, pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agamamu. Nah, banyak ya bahasa-bahasa yang atau motivasi-motivasi yang kita hendaknya berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Tetapi bukan berarti misalkan karena bahasa Arab adalah bahasa surga, maka yang tidak bisa bahasa Arab tidak bisa masuk surga. Bukan berarti seperti itu, tidak. Tetapi intinya karena kan rahmatan lil alamin, bahwa rahmat untuk seluruh alam. Dan juga tidak semua nabi diturunkan di Arab ya. Misalkan ada yang di Persia, ada yang di Iran, ada yang di mana. Tetapi paling tidak ini memotivasi kita karena sumber dasar Islam itu ya dari Quran dan hadis dan bahasanya bahasa Arab. Mungkin kita semua, saya sendiri pun tidak ahli bahasa Arab ya, tetapi ini ada amanah dari Kang Founder ya, bismillah saja berusaha untuk menyajikan walaupun tidak terlalu mahir bahasa Arab, namun kita mungkin bareng-bareng saja ya belajar dalam kesempatan kali ini. To the point saja yang akan kita pelajari dimulai dari sesuatu yang mendasar, dari huruf dulu ya. Kita belajar dari dasar dulu, mengenal huruf misalkan dalam bahasa Arab itu seperti apa. Saya akan menampilkan di sini, belum membuat materi ya, tapi ini yang ada saja dari internet ya, dari Mbah Google. Mohon maaf tidak menyiapkan dengan baik. Udah terlihat nanti belum ya? Udah terlihat ibu-ibu? Sudah. Oh udah ya. Nah kita awali dari hal-hal yang sederhana dulu ya ibu-ibu, karena saya ada pengalaman. Terlihat. Belum terlihat?
Sudah. Oh, sudah. Sudah, Bu. Ya, kita mempelajarinya karena saya mempelajari bahasa Arab itu kan banyak Bu ya, tapi mungkin dalam kesempatan kali ini kita mempelajari qawaidnya dulu atau kaidahnya dulu, atau kalau dalam bahasa Inggris semacam grammarnya misalkan belum ke muhadatsah, belum ke percakapan, tapi ini misalkan ketika kita membaca Al-Quran atau membaca hadis, nah bagaimana sih fahmul makru, paham apa yang dibaca itu, kita belajar dari qawaidnya dulu. Tadi kata Kang Asep misalkan, apakah ini masuknya huruf, atau ini masuknya kata benda, atau ini masuknya kata kerja, misalkan, atau seperti apa. Nah, biasanya ketika mempelajari bahasa Arab, ada bukunya ya, karangan Al-Ustadz Aceng Zakaria, Al-Muyassar fi Ilmin This Nahwi. meeting is being recorded. Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, Al-Muyassar itu mudah ya, mudah. Jadi mempelajari qawaid ada bukunya, tetapi mungkin dalam kesempatan kali ini saya belum menyiapkan ya, karena dicari-cari pas bukunya nggak ada. Ya udah ajalah yang ada dulu di sini. Kita mulai saja belajar dari huruf, dari dasar ya. Kalau Bapak Ibu misalkan mempelajari Al-Muyassar itu tamat ya satu buku, nah insya Allah untuk bisa menerjemahkan Quran atau menerjemahkan hadis itu insya Allah gitu Bu, Bapak Ibu akan dimudahkan, mudah-mudahan. Nah ini kita mempelajari ketika saya membacakan Bapak Ibu pun ikut ya, karena dalam bahasa Arab itu intinya kan banyak membaca. Nah, baik akan saya baca dulu al-harfu. Silahkan. Al-harfu. Kalimatun yadharu ma'naha Kalimatun Yadharu ma'naha ma'a ghairiha ma'a ghairiha minal kalimati minal mislu ila wa fi. Nah, kita terjemahkan dulu ya. Al-harfu huruf, kalimatun adalah kalimat atau kata, yadharu yang nampak, yang tidak nampak. ma'naha artinya, Artinya ma'a ghairiha dengan yang lainnya, dengan yang lainnya. minal kalimat dari kata-kata yang lain. Minal kalimat dari kata benda yang lain. Mislu, contoh. Contoh. Ila kepada atau Kepada atau ke. wa dan fi di dalam. Jadi intinya dalam bahasa Arab itu banyak ya, kalau dalam Al-Muyassar al-harfu huwa kalimatun yang sama ya, ini misalkan la yafhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Nah ini terlewat la-nya ya. Al-harfu huruf adalah kalimatun suatu kalimat. Jadi huruf itu di dalam bahasa Arab bagian dari kalimat. La yadharu ma'naha yang tidak nampak atau tidak jelas artinya ma'a ghairiha minal kalimah. Nah kecuali disambungkan dengan kata-kata yang lain. Misal contohnya ila, kan kita nggak ngerti ke naon maksudnya ke, misalnya wa dan apa maksudnya dan, fi di dalam apa maksudnya, tapi harus disambungkan dengan kalimat lain seperti fil fasli, oh di dalam kelas. Nah itu baru bisa dipahami. Kalau hanya fi di dalam, nah itu tidak jelas artinya. Dan misalnya, dan apa, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini contoh-contoh huruf ya ibu-ibu, silahkan dibaca. Wa, fi,
Fi. Sama langsung terjemah aja ya. Wa artinya dan. Wa. artinya dan. Fi di dalam. Fi. Di dalam. Ila ke atau kepada. Ila. Kepada atau kepada. Ka seperti. Ka. seperti. Li untuk. Li. Untuk. Min dari. Min. Dari. An dari. Ala di atas. Ala. Di atas. Rubba beberapa. Beberapa. Bi dengan. Nah, itu contoh-contoh huruf ya. Kayak kita aja di bahasa Indonesia sama ada huruf. Nah, ini macam-macamnya, macam-macam huruf. Kita baca lagi ya, langsung satu baris satu terjemah. Al harfu salasatu anwa'in. Silahkan. Al harfu salasatu anwa'in. Al harfu huruf. Salah satu anwa'in ada 3 macam. Huruf di sini ada 3 jenis ya. Nau'un yadkhulu 'alal fi'li faqat. Nau'un yadkhulu 'alal fi'li faqat. Mislu. Lam. Qad. An. Lan. Kai. Anlan idan kai. Anlan idan kai lam yakun hatta ya. Sekarang saya udah apal di Al Muyassar tuh. Nau'un jenis yadkhulu yang masuk alal fi'li faqat. Jadi ada huruf yang masuk kepada fi'il saja. Mislu contoh lam, misalkan lam yalid, kan yalid itu kata kerja, jadi hurufnya itu hanya masuk ke fi'il atau hanya masuk ke kata kerja, atau kalau bahasa Inggris verb ya, hanya masuk ke verbnya. Misalkan lam tadi, lam yakun, qad qomatis sholah, an misalkan ya, lan kai, misalkan kai, jadi huruf-huruf ini hanya masuk kepada fi'il saja. Sekarang yang kedua, nau'un yadkhulu 'alal ismi faqat. Silahkan dibaca. Nau'un yadkhulu 'alal ismi faqat. Itu jenisnya yang masuk hanya pada isim saja. Contohnya jenisnya yang masuk hanya kepada isim saja. Ya, contohnya an dari, misalkan dari an anasin misalnya, an anasin dari Anas misalkan. Ala misalkan alal kursi, jadi masuknya hanya ke kata benda saja. Nanti ada latihan di bawahnya ya. Fi misalkan tadi fil masjidi, di dalam masjid misalkan. Bil kolami, dengan pensil misalkan. Misalkan kazah roti, seperti bunga misalkan. Yang ketiga, Ustazah, 3 menit lagi ya Ustazah. 3 menit lagi ya. Ya udah, terakhir ini Ya. Nau'un yadkhulu 'alal ismi wal fi'li. Silahkan dibaca. Nau'un yadkhulu 'alal ismi wal fi'li. Jenis yang masuk kepada isim dan fi'il. Jadi ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Mislu. Fa. Wa. Summa. Untuk beberapa menit ini ya langsung ke latihan saja. Nah, ini langsung ke latihan. Nah, ini titik-titiknya coba. Siapa yang bisa nomor 1? As-sa'atu nuqtoh al-kursi. Oke, dari Kuningan dulu. Dari Kuningan. As-sa'atu
nuktoh bla bla al kursi. As-sa'atu fil kursi. Jam di dalam As-sa'atu alal kursi. Nah, itu lebih tepatnya ala ya. As-sa'atu dokter, alal dokter. kursi. Iya, betul. Bahasa Arab Kang Asep keren. Mohon spelling bocorannya, Sunda. artinya dong. As-sa'atu. Ya, Jam di atas as-sa'atu Jam alal kursi. Berada di atas kursi ya. Ya, betul. Nah, nomor 2 siapa yang mau mengisi dengan huruf apa? Nomor 2 Bekasi, nomor 2 Tambun. Ya, silahkan. Nomor 2 tadi saya. Silahkan. saya. Ya, silahkan. Pagar alam. Saya. Bunda Nomor Imas 2 dulu, pagar Bunda Imas alam. dulu coba. Bunda Imas, silahkan. Nomor 2 At-talibu fil fasli. Ya. Bocoran arti dong nomor 2. At-talibu seorang murid fi di dalam al-fadli Di dalam fasli Murid di kelas. dalam kelas. Oke. Alhamdulillah. Nomor 3 pagar alam. Pagar alam. Ya, silahkan. Nomor 3 Pagar Alam, Sumatera Selatan. GPAI Kepala Sekolah. Kharaja Muhammad minal masjid. Kharaja Muhammadun minal masjidi. Ya, alhamdulillah. Kharaja. Ya. Kalau dalam bahasa Arab mengartikannya Muhammad dulu ya, fa'il dulu. Muhammad keluar dari Muhammad keluar masjid. dari masjid. Nomor 4, 2 lagi, udah habis waktu. Nomor 4 Tambun Bekasi. Silahkan Tambun Bekasi. Alal maktab. Perancisnya stop dulu. Sekarang bahasa Arab. Dhaba Aliyun. Daba apa tadi Pak? Bantuin Aliyun. bocorannya. Aliyun. Dhaba Aliyun. Daba Aliyun. Ilal Ila. maktabati. Minal maktabati. Ila. Ilah. Jangan cepat-cepat beribet. Perpustakaan. Dahaba. Ali Ikuti. pergi ke perpustakaan. Dahaba. Dahaba. Telah pergi. Aliyun. Ali. Ustaz Salim aja yang ngomong. Oke, Pak Salim aja ya. Dari Jawa Dhaba Tengah. Aliyun ilal maktabati. Dhaba Aliyun ilal Dahaba ilal Aliyun. Aliyun ilal maktabati. maklul abadi. Maktabati. Iya loh, waktu abadi dari mana? Maklul Maktabati. tabati. Ya, Ali Ali pergi i ke perpustakaan. mari library. Perpustakaan. Perpustakaan bahasa Arabnya apa? Itu Maktabati. Marhaba. Al-maktabah. Marhaba. Apaan selamat datang. Marhaba. Panjang banget ya kalau bahasa Prancis, bibliotek udah gitu. Library. Arab panjang banget. Madam, satu lagi tuh nomor 5. Siapa? Nomor 5 apa, Kak? Ustaz Pak Salim. Pak Salim, bimbingnya satu kata. Ya. Gantian dong Kang Asep. Mohon ramah usia. Nggak mau Kang Asep. Nah, ini beban psikologisnya kena nih Pak Madamnya, jadi sama Pak Salim aja. Kang Asep bercanda mulu. Satu. Ya, nomor Salim. 5 terakhir, silahkan. Dahaba. Sama-sama aja. Dhaba. Dahaba Umar. Dahaba Umarun. Ammar, ini Ammar ya. Ammar. Lanjut Bunda Emi. Sin wal Hindi. Ya, betul. Ke Cina dan Ke India. Ya. Zahaba Ammarun ila Sini wal Hindi. Ammar Dahaba Amarun ila Sini Sin. Wafini wal Ina. Wahibni Hindi. Hindi. Wahindi. Ya. Zahaba telah pergi.
Zahaba telah pergi. Ammarun Ammar Amarun aman. ila sini Ilafini ke Cina ke Cina. wal Hindi dan India. Walhifni dan India. Ya, udah ya karena Oke, sudah udah dulu habis sesi Bu waktunya Dokter. ya. Mohon maaf Terima atas segala kasih. kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kembali ke moderator. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Dr. Fenty Inayati dari GPAI Garut Jawa Barat yang telah menyampaikan materi bahasa Arab yang cukup memikau. Mudah-mudahan besok bisa berjalan lebih bagus lagi. Jadi ingat ini saya dengan ada sebuah lagu dikit itu. Indi luhotul Quran, indi luhotul hadith. Indi luhatul jannah. Hal indakal lughah na'am indil lughah ayyuhal lughah arabiyah. Nah, ini sebenarnya yang disampaikan Bu Fenty tadi. Masya Allah. Oke. Nah ini bagus Arabnya, nggak pakai dialek Kuningan. Baik Bapak Ibu semuanya, Masya Allah ini sudah Ibu pengawas jam 5.04. Bunda Emi, 10 menit berikutnya untuk sesi Pak Ustadz Rohimin dulu. Ya betul. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi berikutnya yaitu Ustadz Imin Rohimin, MPD MAG GPAI SMA Negeri 2 Kuningan Jawa Barat, dalam rangka memahami tafsir ayat-ayat pilihan. Kepada beliau, Ustadz Rohimin, dipersilahkan 10 menit ya, Ustadz. Sudah kemakan 5 menit, jadi nanti kalau misalnya tambah ya 5 menit saja untuk materi berikutnya. Terima kasih, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhairin, alhamdulillah. Khair. Sabaha khair. Sabahan nur. Alhamdulillah. Mabruk. Baiklah, Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah berapa pertemuan ini berjumpa untuk Ibu yang berkenan waktunya dalam konteks silaturahmi maupun dalam konteks nuntut ilmu ya, thalabul ilmi. Kita kadang-kadang di dalam memahami sebuah dalam Al-Quran harus diikuti dengan ilmunya gitu ya. Tadi Bu Fenty Garut sudah banyak menyampaikan. Kalau sudah banyak orang yang menyampaikan ilmu-ilmu itu tadi bahasa Arab, mungkin ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu IT ya. Jadi kita itu kalau sudah belajar merasa tidak bisa apa-apa. Sebetulnya semakin orang itu dimasukin ilmu, nanti feedbacknya pada diri kita sudah bisa apa dan belum bisa apa itu. Jadi terima kasih Bu Fenty ya. Saya juga tadinya ingin menyampaikan tentang bahasa Arab karena ya keterbatasan itu, kalau saya menjelaskan itu kadang-kadang harus ditulis itu. Jadi apa yang dikatakan tentang isim, huruf, fiil, fa'il, maf'ul ya. Jadi dasar-dasar kebahasaan itu kalau nggak ditulis, kadang tidak ngait, nanti kaitannya dengan Al-Quran. Terima kasih lah Bu Fenty sudah mengawali. Baik, saya sedikit ingin ingin menjelaskan ulang apa maksudnya menambahkan, bukan menjelaskan ulang, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Fenty terkait dengan nakliyahnya. Ya. Bapak sekalian, memang bahasa ini harus menjadi sebuah media ya, sebuah media dan sebuah alat untuk kita, karena bahasa itu ya bahasa komunikasi.
bagaimana di dunia ini menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa pergaulan. Nah, terkait dengan itu, kalau kita mencoba memahami sebuah ayat di dalam surat Yusuf, nanti cari ya, mudah-mudahan nggak salah atau maksudnya. Di dalam surat Yusuf itu ada ayat yang menjelaskan tentang bahasa Arab gitu ya. Ini kaitannya dengan tafsir. Maka kita harus termotivasi bagaimana memahami, belajar memahami bahasa Arab itu sendiri. Seperti kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, gitu ya. Bahwa inna sesungguhnya anjalnahu, ya Allah ini kami menurunkannya Quran, Al-Quran itu Arabian dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Jadi agar kalian ya ta'qilun, menggunakan akal. Ini luar biasa kalau kita ambil salah satu ayat ini, ya ini motivasi kita sebagai umat Islam, terlebih kita sebagai GPAI untuk senantiasa ya mentransformasikan bahasa Arab ini ke dalam proses pembelajaran kita, gitu, proses pembelajaran agama ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari dan pergaulan. Nah, terkait dengan tadi bahasa Arab, memang yang saya rasakan belajar bahasa Arab itu tadi Bu Peti sudah mengawali, tidak cukup dengan waktu seperti ini. Jadi ada prosesnya, bagaimana kita memahami qawaidnya, memahami kemudian uslubnya, ya asalibul lughahnya, tarkiyatul lughahnya. Bahkan dalam konteks bahasa Arab ini ya ada yang namanya makdiroh, ada semacam kemampuan. Makdiroh alal ustad bil lughatil arabiyah ala alba'atul maharat, gitu ya. Jadi kemampuan kita sebagai GPA ini harus ditunjang dengan bahasa Arab itu dengan kemampuan ya paling tidak 4 arba'atul maharat. 1 maharatul qiraah. Bagaimana kita mampu membaca apa saja. Kemarin saya pernah menyampaikan kita membaca itu ada membaca tekstual dan kontekstual dengan mentafsirkan kalimat iqra, gitu ya. Nah, jadi maharatul qiraah, baca dulu lancar, baca Quran harus lancar, termasuk bahasa Arab tadi harus lancar, gitu ya. Kemudian maharatul kitabah. Bagaimana kita juga ketika memahami sebuah lafaz bisa membaca, bisa menuliskannya. Itu menuliskan dari apa yang dibaca oleh kita. Nah, pokoknya kita hafal Al-Fatihah. Kita hafal Al-Fatihah itu, tetapi juga harus mampu kita untuk menuliskannya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya sampai 7 ayat ini ya harus tahu cara membaca. Itulah maharatul kitabah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kelemahannya ya bisa hafal ayat-ayat Quran, hafal apa saja lafaz-lafaz, tapi kadang-kadang membacanya, menulisnya, itu membacanya paham, membacanya bisa, tapi menulisnya itu juga terkendala. Maka di dalam bahasa Arab ini harus diukur itu maharohnya, kemampuannya. Jadi ability-nya, itu ya kalau kalau bahasa Inggris itu kan ada speak ability, ya, speak right, gitu ya. Ada beberapa kemampuan di dalam berbicara, kemampuan di dalam menulis, kemampuan di dalam mendengarkan, gitu ya, kemampuan di dalam mengungkapkan. Nah, jadi sama bahasa Arab juga. Jadi ada maharoh, ada semacam ability-nya atau kemampuan, kemahiran di dalam bahasa. Maharatul. Maaf Ustadz, 3 menit lagi ya Ustadz. Aduh, nah itulah makanya saya jadi ada waktu itu biasa ya minimal setengah jam atau 1 jam. Oke. Jadi maharahnya ya ada 4 tadi. 1 maharatul qiraah, yang kedua maharatul kitabah, dan di dalam menulis, yang ketiga maharatul kalam, bagaimana kita
kemampuan untuk berbicara, mengungkapkan. Itu. Kemudian jika kita saat ini nih punya kemampuan apa? Makharatul istima, kemampuan untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan apa tadi Bu Penti atau yang lainnya. Nah, itu telinga kita itu harus dilatih gitu dengan mendengar gitu. Baik, ini materinya belum ini. Gimana ya? Lanjut aja ya. Nah, Mungkin besok, Haji besok ya. Hah? Gimana? Oke, saya ingin menghantarkan ini pemahaman kita tentang tafsir dulu ya. Lanjut yang pakai bahasa Inggris. Ya, di dalam bahasa Al-Quran itu ya, sebetulnya kita memahami Al-Quran itu tadi ya dengan metode tafsir, ya tarjamah dan takwil. Ini juga ilmunya gitu. Jadi ketika kita menjelaskan itu sebetulnya sudah masuk kepada pemahaman bagaimana metodologi tafsir. Karena kalimat tafsir itu juga tafsir Quran diambil dari kalimat pasyaro yupasiru pasirotan bahwa mufasir. Jadi kita bisa menjadi mufasir, menjelaskan. Jadi ada dua kata, tafsir kemudian bayan. Bayanun juga menjelaskan. Ya. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan gitu ya. Juga menerangkan, bayan itu menerangkan. Nah, ketika kita menjelaskan dan menerangkan ayat Al-Quran, ya dengan makna-maknanya, dengan hukum-hukumnya atau keterkaitan dengan bahasa, itulah sebetulnya tafsir, gitu ya. Jadi kita di Al-Quran ini sudah dimotivasi tadi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, Arabiyyan itu bahasa Arab, gitu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini Arabian dengan bahasa Arab. Untuk apa? Bagi kita nih yang membacanya, bagi kita umat Islam, bagi kita ya, ada semacam motivasi la'allakum ta'qilun, karena kita punya akal. Ini kalau panjang waktunya Ustaz Asep, ana saubayin mahwal ukul gitu. Jadi akal itu sendiri juga berkaitan dengan tingkat kecerdasan kita. Jadi Al-Quran ya di surat Yunus kalau nggak salah ya, surat Yusuf ayat 2, nanti tulis di rumah dibaca Al-Qurannya, surat Yusuf ayat 2 ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Penti. Saya hanya menambahkan saja bahwa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ya termotivasi juga untuk memahami bahasa Arab. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab, ya sebetulnya kita termasuk orang-orang yang akalnya berkembang, gitu. Kemampuan kecerdasannya berkembang. Nah, kalau kita komparasi dengan bahasa yang lain, maka memang ada keunggulan-keunggulan dari bahasa Arab itu sendiri. Tadi siapa yang bahasa Inggris tadi, ya? Jadi bahasa Inggris awalnya pronoun. Ya, pronounnya ada berapa? 7 ya. I, you, he, she, we, they. Pronoun, ya. Pronounnya ada berapa, Bu? 7. Ada berapa pronounnya? 7. It-nya kan dengan untuk kata benda. It-nya. Oke. Nah, di dalam bahasa Arab itu namanya domir, tagir domair. Gitu ya. Jadi ada 14. Jadi bahasa Inggris 7, bahasa Arab 14. Dengan ya, bagaimana kata ganti orang. Gitu. Kalau bahasa Inggris ya, to be-nya ya dari mulai I, you, he, we, she, they, it dengan is, to be-nya are, ya, nah, bahasa Arab juga ya harus terkait dengan tagir domairnya, bagaimana kedudukan diri kita ya sebagai orang pertama, orang kedua dan ketiga. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi berapa tuh? Ibu berapa tadi? 14 gitu. Jadi agak lebih unggul gitu. Kalau menunjukkan bahasa Inggris kamu aja kan hanya you, your gitu ya. Bahasa Arab sudah lebih banyak Bu.
Kalau engkau laki-laki, karena ada dipisahkan muzakkar muannas. Ya, bagaimana menunjukkan kata zomir untuk muzakkar, domiroh untuk muannas, gitu ya. Gitu. Ada, antuma, antum muzakkar, anti, antuma, antunna. Gitu. Maaf Ustadz, mohon dipersingkat ya. Ini sudah. Yeah. Makanya. Insya Allah Gitu, nanti Bu. lanjut lagi. Oke, terima kasih nih Supron Jazilan ala ihtimamakum. Jadi saya sampaikan kepada Ustaz Asgun juga, kalau bicara apapun saya nggak bisa itu di waktunya dikurang dari 1 jam itu ngatung itu, tergantung materinya. Ya, terima kasih ya Supron Jazilan ala ihtimamakum, hatur nuhun kasadayana, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dilanjut ke sesi yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Imin ya dipotong, ini memang kita tidak selesai kalau cuma waktu sedikit. Memang ini kalau ngaji ba'da subuh itu waktunya memang dibagi-bagi. Jadi hanya sekedar ini aja ya, pematangan atau pengenalan saja. Mudah-mudahan nanti diberi waktu untuk materi di sesi-sesi yang lain. Baik. Selanjutnya kita berikan waktunya sepenuhnya kepada Ustadzah Imas. Kita beri waktu sampai jam 6:05 menit ya, Ustadzah Imas ya. Lebihnya 5 menit saja karena teman-teman kan tetap masih ada waktu tugas-tugas yang lain. Kami persilakan Ustadzah Imas. Baiklah, Bunda Emi. Sebentar saya cari contekannya dulu. Surah Al-Insyirah ya. Kemarin kita sudah surah Atin, kita lanjutkan surat Al-Insyirah. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. 1, 2. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. 1, 2. Wa wada'na anka wizrak. Allazi anqadha dhahrak. 1, 2. Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. 1, 2. Fa inna ma'al usri yusra. 1, 2. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 1, 2. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. 1, 2. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam Alam nashrah sadrak wa wa wada'na wada'na wizrak alladzi anqadha wa warafa'na rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna inna ma'al ma'al usri yusra fa idza sab fa ila rabbika Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustazah Imas Mas Waria yang telah menghantarkan kita bersama untuk belajar membaca ayat-ayat Al-Quran pilihan. Baik, Alhamdulillah saya sudah mengantarkan 3 narasumber pada pagi hari ini berjalan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan dikarenakan memang keterbatasan waktu kita harus berbagi-bagi. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat, sebagai closing pada kesempatan kali ini, dipersilakan Bapak Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Bapak Dr. Andres Aang Taufik MPD untuk memberi closing sekitar 3 menitan. Dipersilakan. Cek sound, Pak PS Aang. Oke. Rekaman sedang berlangsung. Nanti hasil rekaman insya Allah bisa diakses di YouTube ya. Silakan Pak PS. Halo. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Dalam kesempatan ini berbagi bersama ya menuju peningkatan inovasi dan daya saing. Artinya kemampuan kita sebagai guru PAI memang merupakan syarat mutlak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Imin bahwa kita harus mampu memahami bahasa Arab karena memang kita menghantarkan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak. Ya, kemampuan bahasa Arab ini memang secara mutlak dari 4 syarat yang tadi disampaikan oleh Pak Imin memang harus kita kuasai. Mudah-mudahan dengan acara ini akan memberikan berkah kepada kita semua, menambah ilmu dan untuk menghantarkan pendidikan agama Islam lebih baik dan lebih bagus kepada anak-anak kita. Mungkin itu aja Pak Asep, terima kasih. Mudah-mudahan semua kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak PS Aang. Kemudian terima kasih kepada Pak Ustadz Imin Rohimin dari SMA Negeri 2 Kuningan. Terima kasih kepada Ibu Imas Mas Wariah, GPAI dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dr. Penti, GPAI dari Garut, Jawa Barat. Dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menyemarakan, memakmurkan Majelis Ilmu Zoom Meeting GPAI untuk umum, GPAI untuk NKRI. Semua kalangan boleh menikmati sajian ngopi khas GPAI. Ngopi ngobrol perkara ilmu, ngopi ngomongin pendidikan Islam. Terima kasih, jangan lupa nanti siang, jangan lupa isi absennya. Nanti siang kajian IT, membuat Twibbon, membuat blog, utak-atik blog, membuat link Zoom, ya, utak-atik fitur-fitur Zoom, membuat undangan flyer, dan lain sebagainya. Siapkan laptop, siapkan smartphone, HP, gadget, gawai, siapkan internet, siapkan cemilan untuk